Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Rejeki Stinjak, NIM 24602042, mata kuliah Hukum Islam dari kelas D. Di sini saya akan membahas mengenai syarat, rukun, larangan, dan pencatatan perkawinan serta implikasi hukumnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai syarat perkawinan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Yaitu yang pertama adalah adanya calon suami dan calon istri. Yang kedua adalah adanya wali nikah. Yang ketiga adalah adanya 2 orang saksi. Yang keempat yaitu adanya ijab. Yang kelima, calon suami dan istri beragama Islam. Kemudian, syarat perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Indonesia. Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan, dan bagi umat Islam diperkuat oleh kompilasi hukum Islam atau yang sering disebut dengan KHI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yang pertama adalah persetujuan kedua calon mempelai yang diatur dalam pasal 6 ayat 1. Yang kedua adalah batas usia perkawinan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang ketiga adalah izin orang tua atau wali diatur dalam pasal 6 ayat 2. Yang keempat adalah tidak ada halangan perkawinan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang kompilasi hukum Islam atau yang bisa disebut dengan KHI. Rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam, yaitu yang pertama adalah batas usia. Dalam pasal 15 KHI, sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 19 tahun, atau dalam kompilasi hukum Islam sebelumnya 16 tahun untuk wanita, namun disesuaikan setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua adalah wali nikah, diatur dalam pasal 20-23 kompilasi hukum Islam. Wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam. Yang ketiga adalah ijab kabul yang diatur dalam pasal 26-29 kompilasi hukum Islam. Yang kedua adalah rukun perkawinan. Rukun perkawinan yaitu yang pertama adalah calon suami, yang kedua adalah calon istri, yang ketiga adalah wali nikah, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab dan qabul. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan itu ada 9 tujuan, yaitu yang pertama adalah membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Yang kedua adalah melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan biologis secara halal. Yang keempat adalah melanjutkan keturunan dan membangun generasi penerus. Yang kelima adalah memelihara keturunan dan kehormatan. Yang keenam yaitu menciptakan keseimbangan hidup dan saling melengkapi. Yang ketujuh adalah sarana untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama. Yang kedelapan adalah untuk membentuk masyarakat yang bermoral dan beradab. Yang kesembilan adalah untuk mendapatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yaitu yang pertama adalah larangan karena hubungan darah atau nasab. Yang kedua adalah larangan karena hubungan persusuan atau radaah. Yang ketiga adalah larangan karena perbedaan agama. Yang keempat, larangan karena talak bain 3 atau talak 3. Larangan perkawinan menurut hukum positif atau undang-undang perkawinan, yaitu yang pertama berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. Yang kedua berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenekan dari istri. Yang ketiga masih terikat tali perkawinan dengan orang lain. Yang kelima adalah pencatatan perkawinan.
pencatatan perkawinan dari perspektif kompilasi hukum Indonesia. Yaitu yang pertama pasal 5 ayat 1 KHI, yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Yang kedua adalah pasal 5 ayat 2 KHI, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan ruzuk. Yang terakhir kita akan membahas mengenai pencatatan perkawinan dari perspektif hukum Islam atau fiqh munakahat. Secara tradisional, dalam fiqh munakahat atau hukum perkawinan Islam, pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan. Syarat sahnya perkawinan dalam Islam atau rukun nikah meliputi yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali nikah bagi calon istri, yang keempat dua orang saksi, yang kelima ijab dan qabul atau akad nikah. Sekian pembahasan saya kali ini. Terima kasih.